Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Setiawati Huda dengan NPM 2021700059. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan untuk proses pembelajaran geografi dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini menurut taksonomi Gagne, pemilihan media pembelajaran itu ada beberapa yang dapat kita pilih. Nah, salah satunya ada media gambar bergerak dan juga komunikasi lisan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan proses pembelajaran untuk pemilihan media pembelajaran geografi pada gambar bergerak dan juga komunikasi lisan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Kita akan membahas mengenai lapisan litosfer. Apa itu lapisan litosfer? Nah, bumi itu terdiri dari 3 bagian lapisan, yaitu ada core atau disebut sebagai lapisan inti bumi dengan jari-jari sebesar 3.500 km, lapisan mantel ataupun selimut bumi dengan ketebalan 2.900 km, dan lapisan kerak bumi dengan rata-rata ketebalan 32 km. Lapisan litosfer terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan sial atau silium aluminium dan juga sima atau silium magnesium. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi. Sementara itu, batuan penyusun kulit bumi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pendinginan magma pijar menjadi padat berdasarkan tempat pendinginannya. Batuan beku ini dibedakan menjadi 3 batuan, yaitu batuan dalam, batuan bekuan gang atau korok, dan batuan bekuan luar. Batuan beku yang mengalami pelapukan akan dibawa oleh air angin atau es dan diendapkan ke tempat yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai batuan sedimen. Sedangkan batuan metamorf adalah terbentuk karena adanya suhu atau tekanan yang disebabkan oleh tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar seperti pelapukan dan erosi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pengaruh tektonisme bagi kehidupan? Tapi sebelum kita membahas pengaruhnya, kita harus tahu dulu apa itu tektonisme. Nah, tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara horizontal maupun vertikal, di mana perubahan ini disebabkan oleh pergerakan lapisan litosfer yang bersifat padat karena adanya lapisan stenosfer di bawahnya yang bersuhu tinggi dan bersifat cair. Gerakan tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak epirogenetik positif yaitu gerak turunnya daratan, sehingga terlihat seakan permukaan air laut itu naik. Sedangkan gerak epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air laut itu turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakannya yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Orogenetik disebut juga sebagai pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme ini dapat berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi berkelut dan berlipat. Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi retak atau patah. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh vulkanisme bagi kehidupan? Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi. Nah, gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang mengeluarkan magma. Berdasarkan bentuk dan juga proses terjadinya gunung api itu terbagi menjadi 3, yaitu gunung api mar, gunung api kerucut, dan juga perisai.
Gunung api maar berbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan. Gunung api kerucut berbentuk seperti kerucut dan terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian. Sedangkan gunung api perisai berbentuk seperti perisai dan terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar yang membentuk lereng yang sangat landai. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi, seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun, gunung api yang meletus juga mempunyai dampak yang positif, seperti menyuburkan tanah, kemudian barang tambang menjadi dekat dengan permukaan bumi, dan dapat dijadikan sebagai objek wisata karena udaranya sejuk. Nah, tahukah kalian apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya, gempa ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gempa runtuhan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Gempa runtuhan ini disebabkan oleh runtuhan tanah, umumnya terjadi pada wilayah yang mempunyai kondisi tanah berongga atau pegunungan kapur, atau juga daerah tambang. Gempa vulkanik ini terjadi karena meletusnya gunung api yang disebabkan oleh tekanan gas dari dalam sumber kawah. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang mengalami pelipatan atau patahan. Nah, itu dia sedikit pengetahuan tentang dinamika litosfer. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia video pembelajaran yang bisa saya praktikkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.